Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Aku harap apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, tema kita kali ini adalah tentang love reading ya. Ingat ya teman-teman, ini adalah energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, atau hanya sepenggal-sepenggal nih yang cocok. Aku harap teman-teman bijak ya, ambil positifnya, buang negatifnya. Di sini aku lihat kalian berhubungan sama seseorang yang luar biasa ya, keras kepalanya. Ada kekokohan jiwa hati dalam diri dia. Orangnya teguh, kadang-kadang teguh, dan kekuatannya ini sampai menggiring kepada hal negatif ya, saking kokohnya. Jadi kadang-kadang juga nggak mau mendengar masukan dari orang atau nasihat dari orang lain. Di sini aku lihat ada hubungan yang lagi berjeda atau berjarak. Karena dia lagi dalam situasi keras kepala, menahan diri terhadap argumen atau opini-opini yang menurut dia dialah yang benar. Ada doa dan harapan yang sedang kalian layangkan kepada semesta ya. Di sini ada juga beberapa yang sedang mencoba meningkatkan kreativitas dalam diri kalian untuk bisa berkreasi. Ada ide-ide, ada rencana yang sedang ingin kalian lakukan. Ya, kemudian di sini ada energi seperti ingin bertransformasi, lagi mengejar satu kebebasan ya. Yang kamu inginkan apakah hubungan kamu sama dia itu penuh dengan keterbelengguan, sehingga ada keinginan dalam diri kamu itu untuk melepaskan hal-hal yang menurut kamu ya, kamu itu butuh bebas dari sesuatu yang tidak baik yang kamu hadapi atau yang dihadirkan oleh seseorang. Ada sesuatu yang ingin kamu perbaiki atau ada sesuatu yang ingin kamu tingkatkan lagi dalam hubungan kamu terhadap seseorang nih ya. Ada hubungan yang sudah berakhir antara kamu sama dia. Ada shocking moment yang terjadi. Artinya hubungan ini itu selalu terjadi surprise ya, selalu terjadi kejutan-kejutan yang tidak terduga oleh suatu tindakan yang diberikan dari dia kepada kamu. Ada juga energi kayak sesuatu itu sudah terbongkar atau sengaja dibongkar karena adanya kecurigaan atau adanya sesuatu yang menurut kamu itu tidak wajar atau aneh dalam hubungan kalian. Ada sikap atau tindakan yang dia lakukan tuh kayak mengarah kepada sesuatu yang harus kamu ketahui. Sebenarnya apa sih yang dia tutupi? Artinya ada hubungan yang penuh dengan kebohongan ya. Aku lihat di sini dimana mungkin beberapa di antara kalian itu lagi mencoba melepaskan energi twin flame tersebut. Tapi di sini circle-nya yang aku rasa sebenarnya ada energi on off atau tarik ulur dalam hubungan kalian. Di satu sisi kadang-kadang ada kerinduan yang dia rasakan terhadap kamu. Ada keinginan untuk bertemu, membahas sesuatu atau sekedar ngobrol.
Tapi juga kadang-kadang ada energi di mana seseorang ini bisa jadi atau bisa sewaktu-waktu melepaskan kamu begitu aja, ya. Ini ada hubungan yang ketika dia butuh kamu, dia akan datang kepada kamu. Tapi ketika dia nggak membutuhkan kamu, dia tiba-tiba menghilang. Ada energi yang masih bisa dikatakan on off ya. Kalau sekarang yang energinya sedang off, artinya dia lagi menginginkan adanya komunikasi kembali. Atau menginginkan adanya pertemuan lagi. Ada yang sedang dia upayakan di sini dalam hubungan kalian ya. Terlepas apapun yang sudah terjadi, aku lihat dia merasa bahwa sebenarnya walaupun sudah di tower moment ini ya, atau hubungan ini sudah ambiar, kayak dia merasa sebenarnya belum benar-benar berakhir. Belum benar-benar totalitas bisa terlepas dari kamu. Cuman memang terlihat kuat banget energinya dalam situasi penarikan diri. Ada sesuatu yang memang masih dia pertahankan di sini. Karena dia merasa mungkin dia bisa lebih tua dari kamu, ya. Entah ini lebih tua secara usia atau lebih tua secara pengalaman. Makanya di sini ada ego yang berkecamuk dalam diri dia. Artinya, kalaupun misalnya terjadi ya pertemuan lagi, dia masih tetap ingin mengontrol hubungan ini. Dan di sini aku lihat dia sedang melakukan sesuatu yang namanya strategi atau rencana-rencana untuk bisa terkoneksi sama kamu lagi. Hanya saja ini masih membutuhkan waktu ya. Kamu juga berhubungan sama seseorang yang sulit untuk mengambil sikap. Atau kalaupun dia mengambil sikap, dia selalu meminta pendapat-pendapat dari orang-orang terdekatnya. Atau orang yang menurut dia itu bisa dia percaya. Artinya ada trust issue dalam hubungan kalian. Sejauh ini aku lihat dia masih ingin melakukan yang namanya tarik ulur dalam hubungan kalian. Seperti tarik ulur layang-layang. Jadi kayak dia itu melihat energi ketika memang momennya nanti tepat, dia bakal balik lagi ke kamu. Tapi nanti ada hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau ada aja sedikit pertengkaran atau konflik, ya dia bakal pergi lagi. Tapi di sini memang terlihat dia belum benar-benar melupakan kamu. Bahkan saat ini pun yang sedang berjarak atau berpisah, ada keinginan dia untuk kembali lagi. Karena di sini sebenarnya tanpa kamu atau jauh dari kamu dia stuck. Ada hal-hal yang tidak bisa dia lakukan atau ada hal-hal yang tidak termotivasi dalam diri dia justru ketika sedang tidak bersama kamu. Artinya kamu punya peranan penting di sini dalam kehidupan dia. Ya, kamu punya sesuatu yang bisa dia andalkan, apapun itu. Entah itu material thing atau hanya sekedar nasihat-nasihat, pendapat atau sekedar sebagai sandaran. Tapi di sini sayangnya ya, aku lihat energi jelek dari dia adalah dia lebih banyak kayak hadir dalam kehidupan kami itu ketika dia ada maunya aja, ketika dia membutuhkan sesuatu aja, ya, seperti itu. Jadi agak sulit untuk mengikat dia atau agak sulit untuk mengharapkan dia, ya. Ini bisa memberikan yang namanya komitmen dalam hubungan kamu, dalam hubungan kalian, ya. Jadi ini kamu kayak lagi berhubungan sama seseorang yang kayak layang-layang nih, ya. Sebentar bisa ditarik, sebentar ngulur atau memang ngikut kemana arah anginnya. Orang yang masih labil, orang yang masih belum bisa menentukan pilihan atau sikap. Tapi dia di sini memang aku lihat memiliki perasaan sama kamu. Dan juga tidak bisa memberikan apa yang menjadi tuntutan kamu. Ya. Selalu terjadi konflik batin atau pertengkaran. Di sini kalau aku lihat pun saat ini ada action yang ingin dia lakukan. Masih maju mundur, udah pengen maju tapi masih noleh ke belakang. Artinya terlalu banyak pertimbangan dalam diri dia. Pertimbangan ini kalau yang aku lihat mengacu kepada sesuatu yang menjadi konflik terakhir dalam hubungan kalian, yaitu tuntutan keinginan atau apa yang menjadi janji dalam hubungan kalian yang dia berikan ke kamu. Tapi sampai hari ini mungkin dia tidak berikan, jatuhnya seperti PHP. Jadi kalaupun dia mau datang ke kamu, kali ini dia tahu banget nih
apa sih yang harus dia bawa, dan kamu tahu itu apa yang menjadi keinginan kamu agar dia datang membawa hal tersebut. Ya, bisa jadi janji, komitmen, atau hutang piutang. So, kalau yang aku lihat dari keseluruhan ini adalah hubungan yang masih dalam situasi hubungan yang tarik ulur, ya. Kamu lagi berada di situasi terombang-ambing. Di satu sisi ingin melepaskan dia, di satu sisi ingin bertahan. Tapi serba salah, ya. Kehilangan belum siap, bertahan juga sakit. Di sini kemudian tentang belajar memaafkan, ya. Belajar memaknai arti hubungan kalian. PR nih, PR berat buat kalian. Apakah perlu kamu memaafkan hubungan kamu sama dia, atau memaafkan apa yang sudah dia lakukan ke kamu? Sehingga di sini kamu bisa memetik pembelajaran dari apa yang kamu maafkan itu. Ya, adalah jika memang ingin melepaskan, maka lepaskan secara total. Tapi jika ingin bersama, maafkan, tapi juga berdamai dengan situasi kalian. Artinya, kamu akan mau diperlakukan seperti apapun dan nurut aja selama dia masih bersama kamu. Ya, jadi pilihan ada di dalam kehidupan kamu. Kamu yang paling tahu mana yang nyaman untuk diri kamu, ya, melepaskan atau bertahan. Tapi sakit. Beberapa di antara kalian aku rasa memang hubungan ini masih ada yang namanya pro dan kontra. Maaf ya teman-teman, tentang restu, ya. Jadi atau izin dari keluarga nih. Mungkin ada yang tidak diizinkan atau tidak direstui sama keluarganya, ya. Jadi coba lebih mendekatkan diri lagi sama keluarga, ya, siapa tahu mendapatkan restu atau maaf dari apa yang pernah terjadi selama ini. Atau ini juga mungkin ada konflik batin antara diri kamu sama keluarga kamu. Katakanlah mungkin ada hal-hal yang pernah terjadi terlalu fatal sehingga kadang-kadang ketika kita terjadi konflik dalam kehidupan kita sama keluarga atau siapapun, bisa jadi ini juga yang menghambat urusan-urusan kita. Entah ini menghambat jodoh kita, rezeki kita, atau apapun. Ya, buat kalian, ya, kalau memang merasa di posisi ada trust issue dalam keluarga, coba lebih berbaikan sama keluarga. Mungkin nanti dari situ, ya, energi kamu itu sudah beres dengan keluarga kamu, maka garis jodoh kamu atau rezeki yang lainnya yang selama ini terhambat itu bisa terbuka kembali. Kadang-kadang kita juga tanpa sadar, ya, melakukan kesalahan, baik itu disengaja atau tidak sengaja, berefek kepada kehidupan kita. Atau ini juga tentang trust issue keluarga, ya, trauma batin masa lalu ketika mungkin ada yang berasal dari broken home, ketika melihat kegagalan rumah tangga dalam keluarga atau sesuatu yang pernah kalian lihat konflik tersebut, ya, itu meresap di dalam alam bawah sadar, ya, dalam batin kalian, sehingga kadang-kadang itu jadi penolakan-penolakan di dalam diri, dan penolakan-penolakan itu kadang-kadang mengakibatkan bahwa hubungan percintaan orang selalu dibikin gagal, ya. Karena apa? Masih meresap energi negatif dari sesuatu yang dia lewat, yang dia lihat, ya. Walaupun itu terjadi tanpa disengaja. Ya. Jadi di sini disarankan untuk mempertahankan suatu hubungan itu dibutuhkan yang namanya kreativitas supaya hubungan tidak hambar, tidak datar atau gitu-gitu aja. Jadi ciptakan suasana-suasana baru, ide-ide baru, ya. Jangan gitu-gitu terus sehingga hubungan itu jadi hambar setiap hari, ya. Kayaknya harus butuh ide nih. Besok kemana, mau ngapain gitu. Ada aja. Jadi hubungan itu tidak jenuh. Ya, sebenarnya aku lihat kalian itu bisa menciptakan kebahagiaan dalam diri kamu. Cuman mungkin beberapa di antara kalian hubungannya kayak ayunan nih, ya, kesana kesini terombang-ambing. Jadi kayak tarik ulur. Tapi sebenarnya kalau kamu bisa meningkatkan kreativitas atau cari ide, sebenarnya hubungan ini penuh dengan warna. Ya, artinya hubungan kalian itu masih bisa dipertahankan. Hanya saja ego satu sama lain atau kreativitas satu sama lain itu dibutuhkan dalam hubungan kalian.
Oke teman-teman, aku rasa sampai di sini dengan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan dengan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dadah.